sehat-sehat, baik, tetap berkepada kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai dari ibadah kita. Kita berdiri, kita akan pujian kepada Tuhan. Saat aku masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Yes.
terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh memulai ibadah tatap muka Tuhan di GBI Jalan 1 Semarang ini. Mari Tuhan, Kau proteksi kami, berkati kami, semua baik-baik saja dan sehat selalu Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu, mujizat Allah boleh terjadi tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Berkati dan pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Semua para pelayan Tuhan diberkati, diurapi, Engkau yang ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Kami pulang nanti Tuhan dari tempat ini, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan firman Tuhan yang membawa kami Tuhan, untuk kami teguh dan kuat Tuhan, tetap berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Bersyukur dan terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Persilakan duduk, tidak usah jabatan tangan ya. Oke. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik, tidak pernah terukur kasih setia Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, mulutku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Kita katakan hatiku bersyukur, haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan.
panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Katakan sekali lagi, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Menderita gantikanku, dengan darahmu Engkau selamatkanku. Kini hidup menyenangkanmu. Bila ku lihat Kau menderita gantikanku, dengan darahmu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Waktu selanjutnya serahkan Bapak Gembala. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Hari ini adalah hari pertama
dalam era new normal kami memulai ibadah kami. Kami sangat percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini dan seterusnya. Sebab kami ini tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Engkau Allah yang melampaui segala akal pikiran kami, yang dahsyat, yang kuasanya tak terbatas. Engkau akan memproteksi setiap jemaat yang beribadah di GBI Nias, sehingga tidak ada yang terpapar virus corona. Di dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa virus corona. Engkau Allah yang memimpin menyertai ibadah kami hari ini dan seterusnya. Baik pelayan Tuhan maupun jemaat yang hadir tidak sampai terinfeksi virus corona. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kemuliaan nama-Mu. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita berjumpa kembali dalam ibadah onsite ya. Setelah sekian lama kita tidak bertemu dan dipisahkan karena pandemi COVID-19, sehingga kita lewat ibadah online kita baru bisa bertemu. Tetapi pagi hari ini dan hari ini kita akan memulai ibadah onsite pukul 7 pagi dari Gereja Betel Indonesia di Jalan Nias 1 nomor 3 dan 5. Dan untuk petang hari nanti jam 18 kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online. Ya, jadi ibadah online akan ditayangkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, kita masih pada tema kita, Jesus said, follow me. Kata Yesus, ikutlah aku. Dan subtema pagi hari ini adalah new normal. Ya. Atau kata new normal itu artinya adalah adaptasi kebiasaan baru. Ya. Adaptasi kebiasaan baru. Dengan kata lain, kita membuang semua pola pikir lama, semua yang lama kita hilangkan, dan mulai menyesuaikan pikiran yang baru. Itu namanya new normal. Nah, subtema hari ini new normal atau normal yang baru. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai satu hal, yaitu baru. Ya. Saya percaya setiap kita pasti senang dengan sesuatu yang baru. Setuju? Ya. Sepatu baru. Sepatu baru. Kemudian baju yang baru, rumah yang baru. Kita pasti, saya percaya kita semua senang. Tapi kalau misalnya karakter yang baru, pola pikir yang baru, tidak begitu disukai. Ya, karena itu kita lihat banyak orang tidak bisa berubah. Masih pada alam pikiran yang lama. Yang baru-baru, rumah baru, sepatu baru, baju baru. Asal jangan istri baru ya. Itu semua disukai. Tetapi kalau misalnya pola pikir yang baru, tidak begitu senang. Ya, kita mungkin merasa terlalu berat. Ya, kalau harus masuk dalam era adaptasi kebiasaan baru. Kenapa sih kebaktian harus cuci tangan dulu, dites suhunya, kemudian duduknya harus pakai jarak. Ngapain sih Pak? Ya kita memang harus seperti itu. Ya. Sebab apa? Sebab kita tidak bisa melihat virus corona. Percaya pagi ini ada virus corona? Amin? Amin. Ya, ada. Di gereja ini ada virus corona. Kita tidak lihat. Tetapi saya percaya tangan Tuhan mengcover,
memproteksi kita. Amin. Jadi tidak ada satupun yang terpapar virus corona gara-gara ibadah di GBI Nias. Saya sangat percaya bahwa Allah yang saya sembah di dalam Yesus itu adalah maha dahsyat. Sebab dialah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, hari ini kita akan melihat seperti apa sih new normal itu. Mari kita akan membahas lebih dalam lagi kata baru. Dan saya percaya 30 menit ke depan ini kita akan berubah. Kita akan buka Alkitab kita dengan membaca bersama surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai dengan yang ke-6. Tapi untuk menyingkat waktu karena kita dibatasi dengan waktu, maka kita akan baca saja pada ayat yang ke-15 dan ke-16 ya. Surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 dan 16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Ya. Firman Tuhan berkata pagi hari ini, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Banyak orang memperhatikan tetapi tidak dengan saksama. Bahkan kadang-kadang ketika mereka sudah pulang ibadah, ketika ditanya firman Tuhannya apa, lupa. Itu namanya memperhatikan tapi tidak dengan saksama. Jadi firman Tuhan kita lihat, firman Tuhan ayat mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, perhatikanlah ya. Karena itu kalau ada kata-kata karena itu, jadi dulunya ada hal-hal lain ya, kalau kita baca nanti di rumah dari ayat 8 ya. Dikatakan lewat firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Segala sesuatu yang gelap. Tetapi sekarang kamu itu adalah terang. Nah, baru setelah itu ayat yang ke-15 dan ke-16-nya berkata, karena itu, ya, karena kamu itu sudah hidup di dalam terang, pergunakanlah waktu yang ada, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Banyak orang memperhatikan hidupnya orang lain yang diperhatikan. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bukan orang lain. Kamu, Hosea, perhatikan dengan seksama. Kita tidak perlu memperhatikan orang lain. Orang lain mau setia, enggak setia, bukan urusan kita. Orang lain mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau enggak, bukan urusan kita. Tetapi kamu, perhatikanlah ya, bagaimana kamu hidup ini bagaimana. Itu diperhatikan. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Karena kamu sekarang adalah manusia-manusia terang. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya melihat di sini, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah waktu yang jahat. Saya sangat mempergunakan waktu pagi ini. Karena kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Ya. Penting sekali. Sebab waktunya dibatasi. Ya. Dan ayat masnya berkata, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, teks kalimat dalam ayat ini, yang baru sudah datang, dalam ayat ini ditulis dalam bahasa Yunaninya dengan kata kainos atau kualitas. Ya, kainos atau kualitas. Kalau kita pernah dengar
di Alkitab bagian lain, Ratapan 3 ayat 23. Coba tolong Pak Harto baca. Ratapan 3 ayat 23. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya. Nah, ini sama ya. Teksnya ditulis dalam bahasa Yunaninya itu kainos. Selalu baru. Selalu baru. Rahmat Tuhan itu selalu baru. Baru dalam bahasa Yunani menggunakan dua kata. Ya. Yang pertama yaitu neos atau waktu. Dengan berjalannya waktu, sesuatu yang baru itu tidak baru lagi atau lama. Kebiasaan lama masih kita lakukan, itu neos. Ya. Baru pada waktu kita, pokoknya aku dino iki dadi wong sing apik. Berlalunya waktu, balik lagi. Ya. Sepatu yang baru dipakai, baru. Tetapi dengan berjalannya waktu menjadi lama. Itu namanya neos. Waktu yang dengan berjalannya waktu sesuatu yang baru tidak baru lagi atau lama. Kebiasaan yang lama. Banyak orang yang seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, baru dalam bahasa Yunani itu menggunakan dua kata. Yang kedua yaitu kainos atau kualitas. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Tuhan ingin selalu baru. Itu kainos, pembaharuan tanpa batas waktu, karakter yang baru. Dalam Kristus tidak diperbarui dengan jalannya waktu, tetapi kapan saja kita selalu baru. Kalau saya keluar nanti sudah baru lagi. Saya ketemu orang baru lagi. Setiap hari baru. Kualitas kita harus makin baru dan baru. Itu namanya kainos. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan Alkitab dengan bahasa Yunani, itu akan jelas sekali. Bahasa Indonesia cuma tulis baru. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barunya bukan baru kemudian jadi lama, tetapi baru yang terus baru. Itu namanya kainos. Ya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Maka di awal tadi saya katakan, karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Selalu ada self control. Hari ini aku melakukan apa? Apa aku sudah melakukan yang baru? Seperti itu. Ya. Nah banyak orang gagal karena gagal menggunakan waktu. Banyak orang gagal memasuki new normal karena pola hidup yang lama. Ya. Neos. Barunya sekedar waduh waktu pertama baru. Ayo kita masuk dalam alam adaptasi kebiasaan baru ini. Tapi sakebiaan kok. Itu sebabnya kalau saya lihat di media televisi nggak heran ya. COVID-19 makin hari makin meningkat. Karena kebiasaan lama muncul. Alah, ora apa-apa. Sekajak sidik ora apa-apa. Jangan kacak sidik Bapak Ibu. Virus tidak ada tawar menawar, kacak sidik itu tidak ada. Kamu tidak cuci tangan, tidak bersih, tidak steril, jangan harap kena, tidak terpapar. Serius Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tetapi saya ingin katakan ya, kita dengarnya jangan berita negatifnya terus. Si A meninggal, si B meninggal, dokter itu meninggal. Barusan ada dokter ya dari rumah sakit yang nggak perlu saya sebut nama, mengepalai gugus tugas COVID meninggal. Kurangnya apa dokter itu? APD sudah pasti.
protokol kesehatan sudah sangat ngerti. Jadi Bapak Ibu tidak mudah loh virus ini. Ya. Tetapi kitab Ayub pasal 3 ayat 25 kalau nggak salah mengatakan, karena apa yang engkau takutkan itu yang terjadi. Kita masuk di era new normal, adaptasi dengan kebiasaan baru ini, sudah kita sama-sama adaptasi. Kata adaptasi itu menyesuaikan diri. Virusnya tidak mungkin hilang, menyesuaikan diri kita. Jadi sesuaikan diri, pakai masker. Ya. Belum lama saya hadir dalam suatu kerumunan massa, ya. Semua memang pakai masker, tapi tidak ada protokol kesehatan. Nggak ada cuci tangan, nggak ada hand sanitizer, ya. Kemudian juga nggak dicek suhunya. Waktu saya hadir di situ, saya mikir, waduh, ini bahaya ini. Ruangnya ber-AC. Jadi dari awal sampai akhir pertemuan itu, saya nggak berani nyopot maskernya. Sampai akhirnya saya pulang kembali ke rumah, selesai. Saya eleng-eleng, tadi aku nyentuh apa? Oh, handle pintu. Baru cuci sabun di rumah, cuci muka. Saya biasa mesti cuci sabun, cuci muka ya. Baru saya buka masker. Jadi maskernya itu setelah cuci tangan, masker tak buka, saya cuci muka. Ya. Ngomongan bisa keliru ya Bapak Ibu. Loh, nangono maskernya terus Pak saya. Kan bahaya nanti. Ya, jadi setelah saya cuci tangan, saya tahu tadi nyentuh handle pintu, tak cuci tangan dulu, buka masker, bukannya masker pakai jentik. Enggak gini ya. Baru saya cuci muka. Nah Bapak Ibu, ini kan repot. Bagi sebagian orang lah repot. Orang apa mau kira, kok ora nyekel apa orang apa. Nah duduknya bersampingan terus kok dalam kerumunan, jumlahnya kira-kira sekitar 100 lebih. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, kenapa pesan ini ditulis Paulus kepada jemaat di Efesus? Ya, tadi dikatakan Efesus tadi, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, Efesus 5 ayat 16 dan 17. Karena kalau kita lihat di Alkitab ya, jemaat Efesus itu adalah jemaat yang ada di kota besar. Efesus itu merupakan salah satu kota Yunani kuno di barat Anatolia, sekarang menjadi kota Seljuk di provinsi Izmir, Turki. Ya, Turki, siapa yang sudah pernah ke Turki? Nanti kapan-kapan kita ke Turki. Ya. Sudah ke Israel, sekalian ke Turki. Nah, Efesus ini suatu kota yang besar, termasuk pada waktu itu 12 kota Liga Ionian yang bersejarah di pemerintahan Yunani kuno, merupakan kota yang sangat banyak hiburan. Orang bebas di situ. Melakukan seks bebas, semua bebas. Tidak ada larangan. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus memperingatkan, karena itu perhatikanlah hidupmu. Bagaimana kamu hidup. Hari ini kalau kita bicara masalah new normal, adaptasi kebiasaan baru. Kenapa justru di kota-kota besar banyak yang terpapar COVID-19? Karena kota-kota besar ini kan orang kan biasanya kan bebas. Ya, enggak apa-apalah. Makan enggak pakai masker enggak apa-apa. Wes rapopo. Nah, ini bahaya. Jadi kita lihat yang terjadi di Efesus itu kenapa diperingatkan Paulus? Karena kebebasan orang di kota besar itu mengerikan. Jakarta, Surabaya menyusul sekarang. Ya, jumlah kenaikan yang terpapar virus corona cukup banyak. Nah, saya melihat di Alkitab ada 3 bentuk waktu dalam bahasa asli Alkitab itu
ada 3. Ya, untuk menyingkat waktu saya teruskan langsung. Yang pertama yaitu kronos. Kronos itu waktu manusia yang terbatas, tidak bisa kembali lagi. Galatia pasal 4 ayat yang keempat, di sana firman Tuhan berkata apa? Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini tidak bisa kembali lagi. Kelahiran Yesus terus berjalan sampai hari ini. Sudah berapa? 2000 tahun. Tidak bisa kembali lagi ke waktu yang lalu lagi. Banyak orang gagal menggunakan waktunya ya, di depan Netflix. Dia bisa berjam-jam menikmati film di situ. Ya. Kemudian di depan gadget mereka bisa browsing, chatting kemana saja. Di depan televisi orang bisa berjam-jam nonton sinetron. Tetapi tidak ada waktu untuk ibadah. Ya. Kalau disuruh ibadah, yuk ibadah yuk. Wah, aku wedi aku. Tapi kalau misalnya, yuk rekreasi di tempatnya Marina, bagaimana? Sepedanan di sana ya? Kira-kira piye? Wedi enggak? Kemarin saya lihat dengar ya dari orang-orang yang bersepedanan di kota baru ya. Kota lama. Di kota lama itu ternyata enggak pada pakai masker. Kongko. Piye? Padahal kita bicara ini mengeluarkan apa? Nah, saya bilang Pak Arno, tapi aku buka masker kalau khotbah nggak apa-apa, jaraknya lebih dari 2 meter. Masa sak gini ya kena ya. Banget. Dan itu pintu dibuka ya, jadi tidak usah takut apa virusnya mulek dari sini. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jangan sembrono. Nah, kalau kita sudah mengikuti protokol kesehatan, ternyata kita masih terpapar COVID-19. Itu adalah urusan yang di atas. Ngomong apa lagi? Itu urusan yang di atas. Tapi saya sangat yakin bahwa kalau kita tidak karaoke, mic-nya gonta-ganti sampai 20 orang lebih, gak bakal tuh terpapar virus corona. Nyanyi di karaoke, waduh seneng, jeng-jeng, hura-hura. Setelah itu kita dengar Bos X meninggal setelah karaoke. Nah, piye? Mic-nya gonta-ganti. Yang lalu kami buat rekaman, mic habis dibuat khotbah Pak Pendeta X, kemudian saya ngambil. Itu aja dilek kilo saya. Pak, rekamanmu mau ora menuruti protokol kesehatan. Loh, lah mic-mu bar dienggo si X, kok terus mbok pakai cuma dilapi mbek baju. Ngeri Bapak Ibu. Saya berterima kasih pada yang ngeleke. Jadi kita jangan sembrono lah. Kita harus hati-hati. Yang kedua Bapak Ibu, waktu itu ya, bentuk waktu dalam bahasa asli Alkitab itu ditulis dengan kata kairos. Waktu Tuhan untuk manusia. Galatia 6 ayat 10 di sana dikatakan dalam ayat 10 Galatia 6. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Artinya apa? Orang Yahudi begitu teliti menghitung hari-hari. Kairos waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan. Ayat 9 dikatakan, tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, Galatia 4 ayat 9, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah,
Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai dengan memperhambakan diri kepadanya? Ini waktunya Tuhan. Nah, kalau waktunya Tuhan, kembali kita kepada Tuhan. Ya, kembali kita kepada Tuhan. Jadi artinya kalau kita doa belum dikabulkan Tuhan, ya tunggu kairosnya Tuhan. Pak, apakah pandemi COVID-19 bisa lenyap dari muka bumi? Menurut manusia di bumi, mustahil. Tapi menurut waktunya Tuhan tidak ada yang mustahil. Nanti minggu ketiga saya akan bicara mengenai COVID-19. Nah Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah pada waktunya. Tidak pernah Tuhan itu keliru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yaitu waktu dalam bentuk bahasa asli Alkitabnya itu ditulis dengan aionios. Artinya waktu yang kekal. Kita ini sedang menuju ke sana. Dunia ini kan fana sementara. Kita sedang menuju ke waktunya Tuhan. Kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu. Coba tolong Pak Harto baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini adalah aionios, kekal. Ya, jadi Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya, sebab Dia telah mengaruniakan Yesus untuk kita. Pagi ini kita akan memperingati kebangkitan dan kematian Tuhan. Ya. Kita benar-benar berterima kasih untuk Yesus yang sangat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan ikuti perjamuan kudus. Saya minta para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau mengasihi jemaat-Mu di Kipinia. Sekali lagi, bahkan kami percaya Tuhan, hari ini dan seterusnya Engkau hadir di tengah kami. Lawatan-Mu luar biasa. Ibadah mengandung kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali. Bahkan kami berdoa, tidak ada yang terpapar virus corona. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Layani jemaat dengan kasih. Layani jemaat dengan kasih. Layani jemaat. Kita angkat pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Jika aku dalam kesesakan, jika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan. Yesus,
menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan, menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan menyelamatkan aku. Yesus akan ku bersyukur buat kasih yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan. Yesus menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita akan berdiri bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan sertai, perjamuan kudus yang menjadi bagian kami pagi hari ini. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini Tuhan, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali. Dan hari ini kami mengucap syukur, Engkau Allah yang sangat baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, baiklah sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Hari ini kita mengucap syukur untuk perjamuan kudus, pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Anugerah keselamatan yang Tuhan beri dalam waktu tak terbatas. Kita diselamatkan dalam anugerahnya. Dan mari kita akan di dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Di dalam nama Yesus kita makan bersama. Amin. Sekarang kita akan angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Hari ini kita mempunyai persekutuan yang indah lewat darah Kristus. Darah perjanjian yang tertumpah karena segala dosa kita. Kita mengucap syukur untuk kasih setianya, untuk pengorbanannya. Percayakah engkau bahwa cawan yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita minum bersama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Lewat perjamuan kudus yang Kau ada di dalam kami dan kami di dalam Kau. Kami kuat karena Engkau menyertai kami. Kami bisa karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pak Manuru yang akan menyampaikan pengumuman. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah beribadah disertai perjamuan kudus. Sebelum pulang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman firman Tuhan untuk minggu depan 9 Agustus 2020 akan disampaikan oleh Ibu Martalina Gultom. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan peti persembahan di pintu luar. Ya, nanti setelah ibadah saya memberikan persembahan ada di kotak di pintu keluar. Sebelum pulang pastikan jemaat membersihkan tangan dulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak. Jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai nanti dari deret pertama sampai selesai. Jadi dari deretnya Pak Yusuf Semawis, setelah itu baru urut. Ya. Selama di mobil, ini khusus yang diantar pulang. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Ya, demikian pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiri sekali lagi. Maafkan, karena new normal jadi harus menyesuaikan diri dulu. Kita akan berdiri bersama, kita akan mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami.
Kami percaya Tuhan kasih setiamu melawat menyertai kami hari ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, bahkan Tuhan lewat perjamuan kudus. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Karena Engkau Immanuel Tuhan, dalam setiap jemaat-Mu. Tidak ada jemaat yang terpapar virus corona. Karena kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun juga. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online sore nanti. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai dan berkat Tuhan terus melimpah bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita diselamatkan dalam anugerah-Nya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati kita dimanapun kita berada. Segenap aktivitas pekerjaan kita disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin. Selamat pulang.